Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngurte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Hari ini kita akan membahas tentang hari raya yang akan bertemu dua hari raya. Jadi minggu ini kita akan bertemu dua hari raya, yaitu Tumpek Warige dan juga hari raya Nyepi. Nah, apakah Tumpek Warige ini akan menyepi atau tidak? Sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu penyuluh agama Hindu Kabupaten Buleleng, ada Ibu Ayu Winarti SOS MPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Astungkare baik kabarnya. Astungkare ya. Sudah siap merayakan hari raya? Sudah siap. Sangat siap ya. Dan narasumber kita yang kedua itu adalah Ibu Wahyanti Esos. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Ya, persiapan hari raya sudah oke? Ya, bisa dikatakan setengahnya lah gitu ya, karena masih lama juga. Ya, oke. Dan hari ini kita akan membahas tentang apakah Tumpek Warige akan menyepi atau tidak. Mengingat hari raya Nyepi juga sudah ada, dan di hari raya Nyepi ini kita tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Nah, sekarang ini justru kita berjumpa dua hari raya secara bersamaan, dan ini sangat langka sekali ya. Jadi hari raya Tumpek Warige bertemu di saat hari raya Nyepi. Sebelum kita membahas bagaimana kaitan hari raya kedua ini, kita akan membahas dulu satu persatu. Mungkin dari Ibu Ayu dulu ya. Kalau Tumpek Warige itu sebenarnya hari apa sebenarnya Tumpek Warige ini? Kalau kita ketahui di Hindu itu kita mempunyai hari Tumpek Warige itu adalah hari memperingati umat Hindu, mengingatkan umat Hindu 25 hari sebelum hari raya Galungan. Jadi kita sebagai umat Hindu, di mana di saat hari Tumpek Warige itu adalah membuat sarana banten-banten itu untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi di mana sebelum hari raya Galungan kita diingatkan untuk memberikan seperti banten gitu ya, seperti sesajen lah, kalau kita di luar itu kan sesajen ya. Jadi memberikan sesajen kepada tumbuh-tumbuhan. Kalau kita hubungkan dengan ajaran Trihita Karana, itu ada manusia, alam, dan Tuhan. Jadi di hari Tumpek Warige ini kita sebagai manusia harus mengingat yang namanya hari Tumpek Warige untuk melindungi atau melestarikan tumbuh-tumbuhan kita agar bisa berbuah dengan banyak. Kalau kita lihat sebelum Galungan itu kan kita pasti mempersiapkan kan? Iya, betul. Sarana-sarananya seperti buah-buahan gitu ya. Seperti dulu kata nenek moyang ya kita ya. Jadi kita mempersembahkan persembahan itu biar tumbuh-tumbuhan itu buahnya gitu. Artinya buahnya banyak gitu. Jadi biar bisa kita pakai pada saat hari raya Galungan seperti itu ya. Jadi kalau kita kaitkan sekarang ini kan kita bertepatan dengan hari raya Nyepi ya. Jadi Warige dengan Nyepi. Jadi kalau kita lihat sedikit saja dari persamaannya ini, karena barengan tetap kita laksanakan, tetapi kita laksanakan secara sederhana sebelum jam 6. Seperti ini kan. Berarti Tumpek Warige ini seperti kita menghormati tumbuh-tumbuhan kan gitu kan ya. Ajaran di kita sendiri ada Trihita Karana, yaitu ini hubungan manusia dengan alam begitu ya. Jadi Tumpek Warige ini merupakan pelestarian atau penghormatan terhadap tumbuhan. Jadi Tumpek Warige sudah sangat jelas dipaparkan oleh Ibu Ayu Wina. Dan sahabat penyuluh, kita juga pasti mau tahu Nyepi itu bagaimana, kemudian runtutan hari raya Nyepinya bagaimana. Apalagi Nyepi kali ini agak spesial nih karena ada hari Tumpek Warige gitu. Mungkin dari Bu Wahyanti, Nyepi itu sebenarnya apa dan bagaimana pelaksanaannya? Tadi kan kita mungkin sepertinya berbicara tentang hari raya Nyepi nih, sudah terkenal sekali ya. Betul. Mungkin dibilang silent of day gitu ya. Jadi sepi sipeng. Sepi. Jadi dari kata sepi sendiri sebenarnya kita bisa tahu bahwa
bagaimana Hari Raya Nyepi itu kita peringati berdasarkan sasih yang datang 1 tahun sekali, yaitu peringatan Tahun Baru Saka, di mana sebanyak kita katakan bahwa hari itu adalah momen kita merefleksikan diri. Selain itu, ketika kita telisik lagi lebih dalam, jadi sebenarnya tidak hanya kepada diri kita saja, tetapi pada saat Hari Raya Nyepi itu adalah sebuah penghormatan terhadap Ibu Pertiwi. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena pada saat Hari Raya Nyepi itu, alam semesta, bisa kita katakan mungkin di Bali ya, seluruh aktivitas itu diberhentikan. Jadi Ibu Pertiwi atau alam ini bisa istirahat sejenak dari segala bentuk aktivitas. Jadi selain sebuah momen pelestarian terhadap alam, kita juga mengistirahatkan alam. Jadi supaya ya ada timbal baliknya gitu ya. Karena setelah 1 tahun yang full, seluruh aktivitas manusia dihentikan selama 1 hari. Jadi itu sebenarnya sebuah momen yang langka ya. Jadi kita lihat bisa keluar, bisa ke dalam diri kita lebih mengenal diri kita. Nah, dan terus mungkin Nike dulu dan kemudian Nyepi itu sendiri kan akan bertemu dengan Hari Raya Tumpek Warige. Seperti yang tadi Ibu Ayuwina bilang, Ibu Wahyanti bilang bahwa Tumpek Warige ini adalah dan Nyepi sama-sama penghormatan alam. Jadi kalau Tumpek Warige memberikan sebuah sesajen atau menghaturkan canang atau berupa apapun itu, kemudian Nyepi itu mengistirahatkan alam dari berbagai kegiatan selama 1 tahun. Jadi sebenarnya apa manfaat atau akibatnya dari pertemuan 2 hari raya ini nih? Apalagi ini sama-sama penghormatan untuk alam kita. Mungkin dari siapa mau dulu, Ibu Ayu mungkin? Ya, silahkan. Kalau saya maknai di sini seperti Hari Raya Tumpek Warige. Jadi Tumpek Warige ini kan kita datangnya setiap 6 bulan sekali. Jadi kita penghormatan kita kepada tumbuh-tumbuhan, rasa syukur kita kepada tumbuhan itu tetap kita bisa haturkan seperti kalau bertepatan seperti sekarang ini, bagaimana cara kita menghaturkan secara sederhana seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi tetap kita melaksanakan Tumpek Warige, kemudian tetap kita menjalankan Nyepi, karena Nyepi ini adalah dari sasehnya. Kalau Warige ini kan wukunya, jadi bisa dibawa dari saseh. Jadi akhirnya bukunya ini mengalah lah sedikit kan gitu ya. Kalau kita ketahui gitu. Kalau saseh ini kan itu yang kita utamakan. Jadi yang pada saat Nyepi nike kita harus mentaati bagaimana seperti ada catur batu penyepiannya seperti itu kan, ada seperti amati karya, amati geni, kemudian ada amati lelungan, amati lelamuan. Jadi semuanya itu kita harus laksanakan atau kita lakukan pada saat Hari Raya Nyepi. Bisa kita maknai bahwa Hari Raya Nyepi ini sangat luar biasa. Jadi kita harus menghormati sekali karena itu adalah sehari. Jadi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan mengheningkan diri, menyepikan diri, bagaimana kita tidak melanggar segala pantangan-pantangan tersebut. Oke, dan itu jawaban dari Bu Ayuwina. Kalau dari Bu Wahyanti, apa nih timbal balik atau akibat atau manfaat dari perayaan Tumpek Warige bersamaan dengan Hari Raya Nyepi? Baik, sebenarnya ketika kita berbicara tentang ajaran agama Hindu sendiri ya seperti dibilang tadi sareng Bu Ayu, jadi ada konsep Trihita-Karana. Selain itu dalam ajaran agama kita ada konsep memuja dan memuliakan. Jadi ketika kita memuja Tuhan dalam atau ide Sang Yang Widi, kita juga harus memuliakan makhluk ciptaannya. Karena secara tidak kita sadari ya, kita sebagai manusia bergantung pada alam, bergantung pada tumbuh-tumbuhan yang merupakan isi dari alam. Jadi dalam Sara Samustaya saja sudah disebutkan Sireten, Masih, Ring Sarwa Prani. Jadi memang kita harus mengasihi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan yang kita peringati pada saat Tumpek Warige sebagai sebuah pemuliaan terhadap tumbuh-tumbuhan. Jadi kita memuliakan tumbuh-tumbuhan itu karena dia merupakan makhluk ciptaan Tuhan juga. Dan pada saat Nyepi kita bisa lihat bahwa Nyepi itu dampaknya sebenarnya bisa sangat nyata kita lihat Coba mungkin kita lihat tidak ada polusi. Ya, betul. Aktivitas diberhentikan ya. Jadi dalam 1 hari itu aktivitas industri apapun yang ada diberhentikan. Polusi udara juga tidak ada. Jadi alam itu seolah dia tenang. Termasuk betul, kita juga pun harus balik lagi ke diri kita pada saat Nyepi. Kita ada catur berata penyepian.
Jadi bagaimana kita nyepi sipeng kita sendiri, mengenal diri kita, melihat diri kita seperti apa. Intinya kita introspeksi diri selama 1 tahun itu apa sih sebenarnya yang kurang dari diri kita. Nah, sebenarnya karena kalau keseharian tanpa kita sepi nih, biasanya kita disibukkan dengan aktivitas dunia materi ya. Betul. Nike yang mungkin lebih menuntut kita untuk dalam 1 tahun ini bagaimana kita memanfaatkan momennya Nike. Oke, jadi pertemuan dari Hari Raya Tumpuk Warige dan Nyepi ini memang sangat langka dan jarang terjadi gitu. Jadi ini sangat spesial sehingga penghormatan alam itu selaras jadinya. Nah, ini yang pasti banyak ditanyakan oleh masyarakat ya. Ini terus kalau Tumpuk Warige itu kan harus ke Tegal, ada yang ngelah Tegal gitu. Yang punya kebun harus ke kebun untuk memberikan persembahan kepada tumbuh-tumbuhan gitu. Sebenarnya bukan persembahan kita memuja sesuatu, tapi sebagai penghormatan atau pemuliaan terhadap alam itu sendiri. Karena berkat adanya alam, adanya tumbuh-tumbuhan, hasil kebun, kita bisa merayakan hari raya itu, kita menikmatinya. Nah, bagaimana pelaksanaan dari Tumpuk Warige dan Nyepi? Mengingat di hari raya Nyepi, jam 6 pagi kita sudah tidak boleh keluar nih, sudah nggak boleh ngapa-ngapain seperti yang dibilang sama Bu Wahyanti. Nyepi itu adalah momentum menyepikan diri sendiri. Jadi bukan hanya sekedar tidak keluar rumah, tapi menyepikan diri sendiri juga. Jadi bagaimana pelaksanaan dari Tumpuk Warige dan Nyepi ini? Mungkin dari Ibu Ayu, mungkin silakan. Baik ya, untuk pelaksanaan hari Tumpuk Warige ini tetap sebelum jam 6. Ya, jadi seperti misalnya dari jam 4. Jadi jam 4 yang kebunnya jauh, seperti mungkin contoh banyak ya, yang punya kebun yang jauh itu bisa disederhanakan dari di rumahnya. Jadi kalau misalnya jauh itu bisa kita buatkan sesajennya dari rumah, kan seperti itu. Kalau kita tidak bisa, karena kan tidak semua mempunyai kebunnya dekat dengan rumah. Pasti banyak yang mempunyai kebunnya ada di luar desa mungkin kan. Jadi nggak mungkin kita bisa waktu perjalanan bisa 1 jam kan seperti itu ya. Itu kan terlalu nanti memakan waktu di jalan gitu. Jadi bisa kita sederhanakan saja dari rumah, biar kita bisa tetap melaksanakan yang namanya hari raya Tumpuk Warige ini ya. Oke, mungkin dari Ibu Wahyanti, bagaimana untuk pelaksanaan Tumpuk Warige di hari raya Nyepi nih Bu? Silahkan. Ya, sebenarnya ketika kita berbicara Tumpuk Warige ketemu Nyepi, itu kan sebuah momen yang langka ya, sepertinya. Tetapi Nike bisa dikatakan sudah sube dewasa ayu. Jadi memang sube dewasa ayu pawukon kalah dengan sube alah dening sube dewasa ayu saseh. Jadi memang tetap diutamakan Nyepi, tetapi tidak membuang pelaksanaan Tumpuk Warige sesuai dengan surat edaran dari PHDI dan MDA terkait tata titi pelaksanaan Nyepi yang bertepatan dengan Tumpuk Warige sendiri. Di sana jelas disebutkan bahwa pelaksanaan Tumpuk Warige bisa dimulai dari jam 4.30 sampai jam 6 pagi. Setelah itu mulai dah kita nyipeng. Berarti pelaksanaan dari Tumpuk Warige dan Nyepi itu tidak boleh sama sekali tidak dilaksanakan. Berarti dua-duanya harus dilaksanakan ya. Apalagi kalau misalnya yang punya kebun jauh nih, untuk sahabat penyuluh, bisa dari rumah katanya sembahyang, karena Tuhan ada di mana-mana. Jadi tidak perlu khawatir. Pelaksanaan Tumpuk Warige bisa tetap dilaksanakan, kemudian pelaksanaan Nyepi juga tetap dilaksanakan. Tapi yang penting dia tidak lewat dari pukul 6 pagi. Ya, jadi sahabat penyuluh tidak perlu risau lagi bagaimana nih, apakah Tumpuk Warige akan menyepi seperti yang sudah-sudah gitu. Tidak. Jadi Tumpuk Warige tetap terlaksana, menyepi juga tetap terlaksana. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir hari ini memberikan pencerahan tentang apakah Tumpuk Warige itu menyepi atau tidak. Ternyata tidak, jadi tetap dilaksanakan ya. Dan sahabat penyuluh, terima kasih juga sudah menyaksikan ngobrol ringan tentang agama hari ini. Semoga bermanfaat dan kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.